Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di tatap muka yang ke-9 pada mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Ini adalah tatap muka setelah kita melaksanakan ujian tengah semester yang sudah kita selenggarakan bersama. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai public choice theory. Mengapa public choice theory ini menjadi kajian kita pada mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan? Karena memang ini adalah bagian dari mata kuliah yang memperbincangkan mengenai ekonomi dan politik juga berkaitan dengan pembangunan. Sehingga teori-teori yang memiliki keterkaitan di dalam pembahasan ekonomi dan politik, terutama juga yang berkaitan dengan pembangunan, itu menjadi pembahasan dan fokus pembahasan kita. Nah, saudara-saudara, public choice theory ini memang dikemukakan oleh banyak ahli yang berlatar belakang ekonomi, tetapi mereka latar belakang ekonominya adalah bukan ekonomi murni, tapi new economic atau yang dikenal dengan namanya ekonomi kelembagaan. Jadi ada arus baru di dalam mempelajari ekonomi itu berkaitan dengan hal-hal yang di luar ekonomi murni, yaitu berkaitan dengan politik dan berkaitan dengan pembangunan. Nah, salah satu yang membahas mengenai keterkaitan antara ekonomi, politik, dan pembangunan ini adalah public choice theory atau teori pilihan publik. Nah, kita akan memperbincangkan teori pilihan publik atau public choice theory ini pada kesempatan ini dari beberapa ahli yang memiliki pandangan dan pendapat yang melihat bahwa ekonomi, politik, dan pembangunan itu sebagai satu sudut pandang tersendiri yang tidak hanya membahas soal ekonomi semata-mata. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk ke pendapat pertama mengenai public choice theory atau teori pilihan publik ini, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh James Buchanan, salah seorang ekonom yang mendapat penghargaan Nobel perdamaian, terutama di bidang ekonomi, yang beliau adalah merupakan salah seorang yang kompeten membicarakan mengenai hal ini. Apa yang dibilang oleh James Buchanan berkaitan dengan public choice theory atau teori pilihan publik? Buchanan mengatakan pilihan dan aksi politik merupakan hasil dari pilihan individu yang bersifat personal. Maknanya adalah bahwa kebijakan yang dibuat oleh institusi politik itu merupakan hasil dari pilihan individu. Saya kasih contoh bahwa undang-undang yang mengatur misalnya Omnibus Law yang kemarin sempat ramai diperbincangkan dan sempat menjadi kontroversi, bahkan mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, dan juga dilakukan aksi unjuk rasa oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia, itu adalah pilihan dan aksi politik yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden bersama para menterinya, kemudian mendapat persetujuan dari DPR. Nah, pemerintah presiden dalam hal ini itu adalah orang-orang yang dipilih secara langsung, orang yang dipilih secara langsung melalui pemilihan presiden. Begitu pula dengan DPR. DPR itu adalah perwakilan dari partai politik yang dipilih pada pemilu. Nah, apa yang diputuskan oleh presiden bersama DPR dalam undang-undang Omnibus Law itu
itu pada hakikatnya menurut teori pilihan publik James Buchanan, dalam perspektifnya James Buchanan, itu adalah pilihan dan aksi politik yang bersifat personal. Karena mereka, anggota DPR dan presiden yang membuat undang-undang dan kebijakan aturan Omnibus Law itu dipilih secara personal oleh setiap warga negara pada saat pemilu dan pilpres. Jadi, secara tidak langsung, James Buchanan ingin mengatakan bahwa pilihan politik atau kegiatan politik yang dilakukan oleh individu itu berdampak kepada kebijakan yang lahir dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang yang dipilih pada saat individu itu membuat pilihan-pilihan. Jadi pilihan publik itu tidak bisa dilepaskan dari pilihan individu. Itu hipotesis pertama dari James Buchanan berkaitan dengan teori public choice ini. Nah, James Buchanan juga mengatakan bahwa ekonomi tradisional yang dibuat dalam batasan tertentu dianggap sebagai satu paksaan. Jadi, apa yang dibuat oleh pemangku kebijakan tadi, oleh lembaga-lembaga publik tadi itu adalah sesuatu yang bersifat memaksa untuk diterima dan dilaksanakan oleh individu yang dulu memilih orang-orang yang membuat kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik yang sudah dibuat kemudian menjadi ketentuan. Nah, karena itu perilaku individu seringkali bertindak atas nama kelompok politik. Dalam kalimat ini ada mengandung unsur dua hal. Pertama adalah perilaku individu, misalnya perilaku presiden sebagai individu satu orang, tetapi dia memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama kelompok masyarakat rakyat yang dipimpinnya, karena dia sudah mendapatkan mandat dari rakyat pada saat pemilu untuk membuat pilihan-pilihan kebijakan-kebijakan yang itu mendapat legitimasi atas nama masyarakat atau kelompok masyarakat atau publik. Sehingga perilaku individu yang dilakukan pada saat dia memiliki semacam kewenangan dan otoritas itu menjadi sah untuk diklaim bagian dari atas nama kepentingan publik. Begitu pula misalnya dengan anggota DPR atau legislator yang membuat undang-undang, aturan, dan kebijakan atau menyusun anggaran atau melakukan satu tindakan, itu bisa diklaim sebagai tindakan atas nama kelompok atau atas nama publik atau atas nama masyarakat, karena mereka telah memiliki legitimasi untuk melakukan itu. Itu disampaikan oleh James Buchanan. Nah, yang berikutnya adalah secara konstitusional dan demokratis, orang itu sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk setia kepada konstitusi kepada pemerintah. Nah, untuk menjaga supaya kepentingan atau pilihan publik itu menjadi terjaga, maka setiap orang, baik orang yang memilih atau orang yang dipilih yang memiliki otoritas itu harus mengorientasikan segala tindakan dan perbuatannya itu kepada konstitusi. Sehingga disebutkan bahwa kesetiaan itu adalah hanya kepada konstitusi. Nah, acuannya apa? Konstitusi itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah menjadi acuan utama pada saat baik publik, rakyat maupun pejabat publik membuat satu keputusan, membuat satu kebijakan, itu orientasi dan basis dasar pertimbangannya adalah apa yang ada dalam konstitusi. Yang pertama yang menjadi pertimbangan konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar, baru kemudian undang-undang. Nah, saudara-saudara, ekonomi politik konstitusional ini melibatkan penilaian
komparatif aturan konstitusional. Jadi ekonomi politik tadi yang sudah dibuat itu, yang bersifat konstitusional itu harus ada namanya penilaian komparasi aturan konstitusional. Sehingga dasar-dasar dari pertimbangan-pertimbangan itu harus jelas di dalam konstitusi. Misalnya, dalam membuat undang-undang, orang yang telah membuat undang-undang maupun mereka yang menjadi konstituen atau publik dari pembuat kebijakan itu harus taat kepada undang-undang atau konstitusi itu. Secara politik, mereka semuanya wajib untuk menaatinya. Nah, karena itu di dalam pembuatan undang-undang itu perlu adanya basis pertimbangan terhadap konstitusional. Sehingga menjadi tidak bias siapa yang sesungguhnya diuntungkan di dalam hal ini. Jadi kira-kira ada rasionalitas dan justifikasi di dalam menentukan dan melaksanakan sesuatu yang menjadi aturan dan diwajibkan kepada para pihak. Itu adalah teori public choice theory atau teori pilihan publik menurut James Buchanan. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut Robert Formaini. Robert Formaini ini adalah salah seorang penulis di majalah The Economist, yang salah satu majalah yang terkenal di Amerika. Dia menyebut ekonomi politik itu berurusan dengan pemahaman pengambilan keputusan kolektif dan kekayaan. Jadi sesungguhnya ekonomi politik yang kita bahas dalam pandangan teori pilihan publik atau public choice theory ini berhubungan dengan pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama itu adalah keputusan yang diambil oleh para pejabat publik berdasarkan otoritas dan kewenangan yang sudah diberikan oleh publik. Dalam hal ini mereka memiliki semacam kewenangan dan otoritas untuk mendistribusikan pendapatan negara pada masyarakat. Sehingga ekonomi politik itu berhubungan dengan bagaimana para pemangku kebijakan atau pejabat publik itu membuat keputusan secara bersama untuk mendistribusikan kekayaan negara yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, teori pilihan publik tampaknya sangat masuk akal, sebab pemerintah merupakan kumpulan individu yang memiliki kepentingan pribadi. Jadi, kenapa kemudian ditegaskan bahwa dalam pilihan publik ini yang menjadi orientasi dan pertimbangan utama saat membuat kebijakan dan keputusan itu adalah distribusi pada kekayaan atau pendapatan sebagian besar masyarakat, karena para pemangku kebijakan atau pejabat publik ini menurut forma ini dianggap sebagai pihak yang memiliki pretensi, referensi, dan kepentingan serta motivasi yang tidak lepas dari kepentingan individu juga. Sehingga kepentingan-kepentingan publik harus diutamakan pada saat mereka membuat kebijakan, tidak berdasarkan kepentingan pribadi mereka semata. Misalnya dalam penyusunan anggaran, yang menjadi orientasi dari penyusunan anggaran itu yang pertama-tama adalah kepentingan publik. Jangan sampai kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok para pejabat saja. Misalnya untuk mendapatkan tunjangan yang sebesar-besarnya, kemudian fasilitas yang sebanyak-banyaknya, dan kemudian mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari program-program yang ada di dalam program pemerintah, baik program yang bersifat keuangan maupun program-program yang bersifat lain-lain. Nah, para pejabat publik dalam pandangan forma ini itu dianggap sama saja dengan orang-orang yang bekerja di sektor swasta, di perusahaan yang memiliki motivasi untuk mendapatkan
keuntungan dan memaksimalkan dan memperbesar keuntungan itu untuk kepentingan diri mereka. Jadi mereka itu pada hakikatnya sama birokrasi maupun pejabat pemerintah itu posisinya dalam pandangan Khomeini itu sama dengan orang yang bekerja di perusahaan swasta. Mereka punya motivasi dan kepentingan yang bisa membawa pada kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga ditegaskan dalam public choice theory atau teori pilihan publik ini, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat publik itu harus dasar dan orientasinya adalah pendapatan dan distribusi kekayaan negara kepada masyarakat yang lebih luas atau pada publik. Nah, yang ketiga adalah teori pilihan publik atau public choice theory menurut Edmund Butler. Edmund Butler mengatakan bahwa teori pilihan publik atau public choice theory adalah dalam pandangan Butler, setiap manusia atau setiap individu, setiap pribadi memiliki kepentingan, di mana kepentingan itu akan digunakan untuk mempengaruhi keputusan kelompok atau keputusan publik. Jadi sesuai sesungguhnya dengan apa yang disampaikan oleh Khomeini tadi, apa yang sekarang dikemukakan oleh Butler. Kalau tadi Khomeini mengatakan bahwa pejabat publik itu memiliki motivasi dan kepentingan, maka Butler mengatakan bahwa orang-orang atau pribadi-pribadi, individu-individu yang tadi memiliki kepentingan pribadi dan motivasi pribadi itu akan diupayakan untuk mempengaruhi keputusan kelompok. Jadi kalau ada pejabat publik, ada pejabat pemerintah yang dia sebagai pejabat dalam satu sisi dia punya kepentingan dan motivasi, maka motivasi dan kepentingannya itu akan diupayakan untuk mempengaruhi keputusan kelompok, termasuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga kemudian keputusan-keputusannya itu akan berdampak pada kepentingan dirinya. Ada semacam proses resiprokal di antara individu dengan kelompok pada saat orang-orang itu membuat kebijakan atau membuat satu keputusan. Nah, orang-orang yang memilih untuk menjadi politisi, pejabat maupun hanya sebagai pemilih, itu adalah pada hakikatnya menurut Butler untuk memaksimalkan hasil yang mereka inginkan dengan upaya yang minimum. Jadi orang-orang itu akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya maksimal dengan modal atau dengan usaha yang seminimal mungkin. Itu adalah teori pilihan publik atau public choice theory menurut Butler. Nah, kemudian Butler mengatakan padahal sesungguhnya mestinya tidak semua sikap, tindakan, dan keputusan yang dibuat dalam hal ini oleh orang-orang yang melayani kepentingan publik, khususnya pemerintah, di dalam tindakannya itu diukur pada aspek keuntungan semata-mata. Jadi, menurut Butler, sesungguhnya apa yang diputuskan oleh pejabat publik dan menjadi keputusan dari pemerintah itu tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pada negara pada saat dia membuat keputusan, tapi keuntungan kepada masyarakat. Apalagi keuntungan itu orientasinya misalnya hanya pada pejabat negara. Nah, ini adalah dasar dari pilihan publik, teori pilihan publik atau public choice theory, yakni kepentingan publiklah yang diutamakan, bukan kepentingan negara, apalagi pejabat negara. Nah, hal ini menjadi satu perhatian kita barangkali pada saat era pandemi COVID-19 dan maraknya program vaksinasi ini, menjadi satu koreksi bersama dalam teori pilihan publik atau public choice theory ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh James Buchanan, Robert Khomeini,
maupun Eamon Butler yang menegaskan bahwa sesungguhnya kepentingan publiklah yang harus diutamakan, bukan kepentingan negara, apalagi pejabat negara. Namun diskusi yang berkembang dan media yang memberitakan, muncul kemudian ada indikasi pejabat negara, baik itu level menteri maupun pemangku kebijakan yang lain, yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan di dalam melaksanakan program vaksinasi. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, saya ingin menjadikan ini satu kajian kita, bahwa apa yang bisa saudara kira-kira kemukakan di dalam melihat program vaksinasi COVID-19 kaitannya dengan public choice theory atau teori pilihan publik. Silakan nanti pendapat saudara kemukakan dan saudara narasikan di bawah video ini sebagai komentar. Silakan tulis nama Anda, kemudian nomor induk mahasiswanya atau NPM-nya, silakan ditulis nama, NPM, kemudian silakan komentar Anda ketik di kolom komentar di bawah video ini berkaitan dengan apa pendapat atau apa pandangan saudara terhadap indikasi adanya menteri atau pejabat pemerintah yang mendapat keuntungan dari program vaksinasi COVID-19 dan program penanganan pandemi COVID-19 yang ramai diberitakan dalam perspektif public choice theory atau teori pilihan publik. Demikian, saya tunggu komentar saudara-saudara di kolom komentar di bawah video yang saya share ini. Terima kasih saudara-saudara, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.